Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Raffi Kamal Syamsi dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2451150 700111102. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil final project saya, yaitu aplikasi cost control Alfirdaus Property. Jadi aplikasi ini dirancang untuk memudahkan manajemen kos-kosan secara real time. Nah, untuk tampilannya seperti ini secara singkat. Oke. Jadi aplikasi ini dibangun menggunakan Jetpack Compose. Untuk navigasi antar halaman, saya mengimplementasikan navhost dan nav controller yang sudah saya tunjukkan tadi ini. Ini menggunakan navhost dan nav controller. Bisa lihat di sini di navgraph.kt. Oke. Lalu, jadi saya menggunakan screen object yang terpusat. Jadi navigasi antar layar seperti detail tenant ke dashboard itu halus dan ada transisinya tadi seperti putih-putih tadi. Lalu selanjutnya, uh, jadi sistem aplikasi ini menggunakan keamanan menggunakan SOPA based out. Jadi pas lagi login tuh sistem akan menyimpan token sesi secara lokal menggunakan shared preference. Jadi admin nggak perlu login berulang-ulang kali. Nah, saya coba di sini ada fitur untuk logout. Nah, di sini saya bisa masukkan. Maaf. Saya masukkan terlebih dahulu. Nah, bisa di login kan? Nah, seperti itu. Ini bisa di login. Dan untuk database-nya saya pindah terlebih dahulu. Nah, nah di sini saya menggunakan fitur authentication. Nah, di sini adalah user-usernya. Jadi menggunakan add user ini, nah ada email dan password yang sudah tersimpan dan bisa di track juga untuk last sign in-nya. Seperti itu. Oke. Di sini saya menggunakan view model untuk menyimpan UI state. Saya memanfaatkan state flow dan collect as state agar UI selalu sinkron dengan data di database. Jadi saat data di Supabase berubah, UI di aplikasi ini akan otomatis terupdate tanpa perlu refresh manual. Walaupun saya juga menambahkan fitur refresh manual di ujung atas ini untuk fetch. Jadi kayak takutnya ada terjadi error, jadi bisa otomatis update tanpa ditunggu. Oke. Untuk backend saya menggunakan Supabase. Jadi semua operasi create, read, update, and delete di sini melalui API menggunakan retrofit. Bisa dilihat ada di ini. Saya membuat file namanya supabase client.kt. Nah, di sini saya masukkan dari URL dan API key-nya di sini. Nah, oke, saya coba ya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan menggunakan fitur create. Nah, saya akan menambahkan new tenant. Soal nomor kamar 4, nama penyewa. Coba aja nama saya sendiri, Gopi. Daerah asal Malang. Kontak darurat isi apa saja. Untuk tanggal mendapati, nah di sini saya juga menggunakan pop-up kalender, jadi tinggal memilih saja itu tanggal 6, pilih. Nah, simpan data penyewa. Nah, otomatis akan menambahkan di sini di dashboard, atau jika bisa dilihat juga di ini. Nah, kita ke table editor dan kita bisa melihat di kamar kos ini. Salah, di profil pengguna. Nah, maaf. Kamar kos, salah. Nah, di sini tadi saya baru menambahkan kamar 4, Gopi Malang. Nah, sudah bisa masuk ke dalam fitur sini dan bisa update seperti itu. Lalu saya akan mencoba fitur selanjutnya, itu misalnya update. Saya ingin mengupdate nomor kamarnya, tinggal tekan saja. Nah, sini ada update, sini edit. Nah, bisa diupdate. Misalnya saya merubah jadi daerah asal dari ini menjadi Malang, lalu tekan simpan. Nah, nanti
di sini di Supabase akan terupdate. Tadi nah di sini di refresh dulu. Nah, kalau nggak ada logo refresh, nah ini bisa dilihat nih Malang berubah jadi Malang yang nah seperti itu. Lalu saya juga bisa menghapus. Nah, untuk menghapus saya tekan tombol hapus di sini. Hapus. Dan boom, di sini akan terlihat tersisa 3 kamar dan jika dilihat di Supabase kita refresh terlebih dahulu. Maaf. Nah, sisa 3 kamar dan terhapus kan seperti itu. Oke. Jadi untuk fitur create, thread, update, dan delete sudah berhasil. Jadi setiap aksi ini dikirim lewat repository ke API service yang kemudian berinteraksi langsung dengan REST API dari Supabase. Seperti itu. Nah, bisa dilihat sendiri. Di sini terdapat 4 tabel yang saya gunakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada fitur upload gambar. Jadi fitur laporan kebersihan yang bisa mengupload gambar. Jadi admin bisa mengambil foto bukti kebersihan menggunakan kamera. Jadi teknisnya itu seperti file gambar diubah menjadi byte array, diupload ke bucket Supabase dan URL publiknya disimpan ke dalam riwayat laporan. Jadi nama file juga sudah saya kustomisasi dengan timestamp agar tidak ada duplikasi. Untuk contohnya akan saya tunjukkan. Jadi sini ada cleaning di nafas bawah ini cleaning. Nah, setelah saya ingin mengupload bukti kebersihan dari kamar mandi 1, saya akan tekan sini, tekan tombol kamera dan akan terbuka kamera. Saya akan cekrek untuk mengambil bukti dari kebersihan tersebut. Tekan. Nah, misalnya jika saya sudah upload semua, saya akan tekan submit laporan. Akan ada tombol tunggu. Nah, berhasil submit 1 laporan. Kita akan kembali ke Supabase. Nah, di sini akan masuk di storage bucket sini, bukti kebersihan. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kebersihan kamar mandi 1. Nah, saya sudah beberapa kali upload gambar. Nah, cuman bisa di sini bisa dilihat juga less modified-nya. Yang paling terbaru mana? Oke, ini. Nah, kamar mandi 1 ini. Dan jika saya upload di kamar mandi 2, dia akan merubah namanya jadi kamar mandi 2. Jadi bisa track ini gambar ini milik siapa, seperti itu. Itu untuk fitur dari upload gambar. Mungkin cukup sekian dari saya fitur-fitur yang dimiliki dari aplikasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.